Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ada satu hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis di mana ini adalah sebetulnya adalah firman Allah langsung lewat ya yang diutarakan atau yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang memang dari firman Allah. Namun disampaikan secara lisan melalui Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya hadis qudsi ya. Jadi beda dengan hadis-hadis di luar hadis qudsi. Kalau hadis yang lain itu ya penyampaian murni dari Rasulullah SAW, apakah itu berupa perkataan, apakah itu berupa perbuatan Nabi, atau juga diamnya Nabi dalam menghadapi satu masalah. Itu namanya hadis ya. Ya, kira-kira kurang lebih pengertiannya adalah begitu. Ini ada satu hadis qudsi di mana Allah itu menyukai, ya lebih menyukai pada 3 orang ya, atau 3 golongan, dan bahkan lebih menyukai lagi pada 3 golongan yang lainnya. Dalam hadis tersebut yaitu uhibbu salasan wa hubbi li salasi asadd. Uhibbu ahla saha wa hubbi lil fakiri sahi asadd. Wa uhibbul mutawaddi'in wa hubbi lil ghaniyil mutawaddi'. Wa uhibbu ta'ibin wa hubbi syabi ya wa hubbi syabi ta'ibi asadd. Yang pengertiannya kurang lebih adalah begini ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 golongan atau ada 3 ya kategori manusia ya, atau golongan lah ya, yang kata Allah, Allah mencintai ya, aku mencintai kata Allah pada 3 golongan ini. Namun ada 3 golongan lagi yang lebih aku cintai. Siapa? Ya tuh. Yang pertama adalah uhibbu ahla saha wa hubbi lil fakiri sahi asadd. Yang pertama adalah aku cinta pada orang yang kaya, yang pemurah ya, jadi aku kata Allah cinta pada orang yang kaya, yang pemurah. Tetapi aku lebih mencintai pada orang fakir yang pemurah. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita bicara kehidupan ya, kita bicara kehidupan. Nah, namanya orang kaya yang pemurah itu ya memang sangat luar biasa. Nah, iso pemurah ya, pemurah tuh ya dermawan. Tapi kan yo yang kita sering lihat, kita jumpai itu sekeliling kita misalnya, itu biasanya kalau orang yang punya sedikit saja, nggak usah ngomong kaya ya, itu biasanya yo iya mas ya, kayaknya sombong gitu kan ya? Tidak mau bertegur sapa pada orang yang miskin, pada orang fakir ya, istilahnya tuh berjalan jumowo gitu ya. Jumawan orang Jawa bilang itu ya, artinya sombong gitu kan, angku. Itu rata-rata seperti itu.
Jadi menyepelekan orang yang dianggap di bawahnya atau statusnya lebih rendah dari dia. Status di sini artinya kekayaan ya, kekayaannya lebih rendah dari. Itu biasanya kita lihat orang-orang yang baru kaya atau orang yang ya kayaknya tidak kaya raya itu ya biasanya ya begitu rata-rata umumnya orang. Ya walaupun banyak juga ya, mesti banyak juga orang yang mampu, orang yang kaya, tapi ya itu tadi mau apa namanya itu menghormati, menghargai orang-orang yang secara ekonomi di bawahnya. Apalagi kalau ngomong soal masalah dermawan, gitu ya. Ngomong masalah orang kaya ini yang pemurah. Ya memang sangat jarang. Ya. Sangat jarang. Ya kecuali memang orang yang sudah punya keimanan yang bagus, ya, budi pekerti yang luhur, gitu ya. Tepok seliro gitu ya Mas, ya ada rasa sosialnya, kemanusiaannya, itu ya biasanya seperti itu dia. Maka tidak heran Allah akan mencintai orang kaya yang pemurah ini, karena sangat jarang terjadi kalau kita lihat itu loh. Namun Allah lebih menyukai, lebih mencintai lagi bagi orang fakir yang pemurah, orang fakir yang dermawan. Kenapa ya? Yang namanya orang fakir atau orang miskin, kadang yo untuk makan sehari-hari aja mikir gitu kan, besok mau makan apa gitu, nanti besok nyarinya dari mana. Iya kalau yang punya penghasilan tetap, pun, ya yang punya penghasilan tetap pun kan kalau yang penghasilannya sedikit itu kan yo nyepake atau apa namanya itu untuk sampai dengan 1 bulan ya, misalnya penghasilannya bulanan itu ya Mas, itu kan yo dia caranya diirit-irit, itu udah di pos ini untuk itu. Kalau itu juga masih sempet ya berderma pada orang lain, pada sesama, kan Masya Allah sangat luar biasa, mau membantu orang lain. Coba untuk dirinya sendiri saja boleh dikatakan belum cukup, ini mampu memberikan sesuatu bagi orang yang sedang memerlukan, sedang membutuhkan. Misalnya ya ada orang yang sedang ya kesulitan, ya apakah itu kesulitan karena kebentur hutang yang udah jatuh tempo misalnya, yang mana mau tidak mau harus dibayar, ya walaupun memang hutangnya tidak banyak, yang namanya juga orang-orang biasa yang mengenai hutang ya mungkin tidak mungkin gede-gede gitu ya Mas. Ya paling hutang kan paling untuk kebutuhan makan gitu ya. Nah orang yang fakir mau membantu kesulitan saudaranya, kesulitan tetangganya, kesulitan temannya, ini kan sangat luar biasa, karena buat dirinya sendiri membutuhkan. Maka tidak heran apa yang disampaikan dalam firman Allah tadi dalam hadis qudsi, Allah sangat lebih mencintai orang fakir yang dermawan daripada orang kaya yang dermawan. Orang kaya dermawan itu ya sudah lumrah, namanya juga orang kaya gitu ya Mas. Ngasih ibaratnya sekian puluh ribu pada orang lain itu ya anggap sepele gitu kan. Artinya tidak terasa buat dia gitu kan, karena memang kaya gitu. Tapi bagi orang miskin kan 10.000 itu ibaratnya ya memang sangat berharga sekali. Ini yang pertama. Jadi memang dalam kehidupan ini kalau kita perhatikan ya itu banyak yang sebetulnya menjadi toladan, menjadi tuntunan kita, yang sebetulnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa membuat kita itu mendapat pahala yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahala kebaikan. Bahkan Allah sendiri sudah menyampaikan hal yang seperti ini tuh Allah akan sangat mencintai. Yang namanya orang mencintai itu kan ya begini Mas, ya kalau kita yang namanya mencintai seseorang atau kita pengen dicintai itu kan yo memang kan perlu dengan pengorbanan ya Mas. Ya perlu pengorbanan, perlu ya, perjuangan gitu kan, baru kita
akan dicintai oleh orang gitu kan. Nah ini dicintai oleh orang, oleh sesama manusia. Apalagi kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhannya, ya kita berusaha untuk melaksanakannya. Kenapa? Kalau kita dicintai oleh Tuhan, ya pasti apa yang akan kita lakukan itu akan manfaat, akan berkah hidupnya, akan mulia hidupnya, akan bahagia hidupnya baik dunia maupun akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.